Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwan Sani, J1B 022079 dan teman saya Prima Gadawana Wahono dengan NIM J1B 022049. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang PPT saya yang bertema evaporasi pada bahan kecap. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan daftar isi yang akan saya sampaikan, yaitu ada 5 bagian. Yang pertama, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Oke, pertama, pendahuluan. Eh, Latar belakang itu kecap adalah salah satu bumbu penyedap makanan yang paling populer di Indonesia. Kecap terbuat dari fermentasi biji-bijian seperti kedelai, gandum, atau beras. Eh, Kedelai adalah bahan baku utama pembuat kecap. Selanjutnya, evaporasi. Evaporasi adalah suatu fenomena yang terjadi ketika suatu cairan seperti air yang menguap menjadi uap karena pemanasan. Nah, evaporasi berperan penting dalam industri makanan. Misalnya, neraca massa dalam evaporasi digunakan untuk menghasilkan air dari bahan seperti susu maupun kecap untuk menghasilkan produk eh, yang telah kental. Nah, selanjutnya, eh, oh ya, sebelumnya di sana itu saya belum menjelaskan tujuan dilakukannya praktikum yang sudah saya lakukan, yaitu yang pertama memahami prinsip kerja evaporasi dengan mengamati perubahan yang terjadi seperti suhu dan total padatan terlarut dan eh, menerapkan prinsip kerja evaporasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya beberapa tinjauan pustaka. Eh, Kecap adalah produk cair yang diperoleh dari hasil fermentasi ya, dan atau cara kimia hidrolisis kacang kedelai. Eh, Beberapa pertimbangan konsumen dalam memilih kecap diantaranya dari segi rasa, aroma, dan sifat fisikokimia dari kecap. Evaporasi. Evaporasi merupakan suatu proses perubahan status air dari bentuk cair ke bentuk gas dalam prosedur daur hidrologi. Evaporasi merupakan perpindahan air dari permukaan lautan ke daratan atmosfer. Eh, Evaporasi digunakan untuk proses penguapan. Adanya waktu yang dibutuhkan maksimal 10 menit setelah kevakuman 90%. Proses evaporasi merupakan proses yang melibatkan pindah panas dari pindah massa secara simultan. Artinya dalam proses ini sebagian air yang eh, atau penalit yang akan diuapkan sehingga akan diperoleh suatu produk yang kental, konsentrat. Nah, proses pindah panas dan pindah massa yang efektif akan meningkatkan kecepatan penguapan. Evaporasi sendiri akan terjadi apabila suhu pada suatu bahan atau sama lebih tinggi dari titik cairan pada bahan tersebut. Oke, selanjutnya ada beberapa metodologi yang eh, saya lakukan pada praktikum sebelumnya. Yang pertama, waktu dan tempat. Praktikum ini dilaksanakan pada hari Rabu 27 September 2023 pukul 8 waktu Indonesia Tengah sampai selesai di Laboratorium Bioproses Fakultas Teknologi Tangan dan Agroindustri. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu batang pengaduk, eh, gelas ukur, kompor listrik, reflektor, termometer, stopwatch, dan termometer. Sedangkan bahan yang digunakan cuma dua, yaitu air dan kecap. Eh, Adapun prosedur kerja yang saya lakukan yaitu menyiapkan alat dan bahan, eh, yaitu air dan kecap. Selanjutnya eh, air dan kecap, eh, kecap itu ditimbang, diukur dengan yaitu 100 ml kecap dan ditambahkan dengan 250 ml air putih. Selanjutnya dinyalakan kompor listrik untuk memanaskan atau mendidihkan larutan tersebut. Eh, Selanjutnya setelah dinyalakan, eh, ditaruh gelas kaca untuk memanaskan eh,
larutan tersebut. Eh, Selanjutnya, diukur suhu total dan padatan mula-mula sebelum dipanaskan di atas kompor listrik. Selanjutnya, diamati perubahan suhu dan total padatan terlalu setiap 5 menit dan dicatat hasil pengukuran. Oke, selanjutnya di hasil dan pembahasan. Sekiranya teman-teman bisa melihat di sana ada hasil yang sudah saya paparkan. Di tabel tersebut ada waktu, suhu, dan total padatan terlarut. Nah, di 0 menit pertama sampai 5 menit terdapat kita mengukur 28 derajat Celcius dengan total padatan 26,5% Brix. Selanjutnya pada 5 menit pertama yaitu suhunya yaitu 54 derajat Celcius dengan total padatan persen Brix yaitu 28,5% Brix. Begitu terus teman-teman selama 60 menit. Kita melakukan ini selama 1 jam evaporasi ini. Bisa dilihat teman-teman di 40 di 40 menit, di 25 menit dan di 50 menit itu terjadi perubahan suhu, teman-teman. Kenapa terjadinya suhu? Nah, itu dikarenakan adanya beberapa faktor seperti kemarin di ruangan kita tersendiri itu ada AC. Nah, di AC tersebut bisa mempengaruhi suhu dari termometer tersebut, teman-teman. Tapi total padatan terlarut itu tidak menurun sama sekali, malah bertambah naik, teman-teman. Eh, Bisa dilihat juga, teman-teman, evaporasi itu memiliki peran penting dalam bidang teknik pertanian, misalnya dalam irigasi pertanian. Pemahaman tentang laju evaporasi dapat membantu petani menunjukkan kebutuhan air untuk tanaman. Selain itu, teknik pengeringan dan pengawetan makanan juga memanfaatkan prinsip evaporasi seperti contohnya pada kecap tersebut, teman-teman. Baik, kesimpulan yang saya dapat berikan yaitu yang pertama pada prinsip kerja evaporasi. Prinsip kerja evaporasi adalah peningkatan suhu yang dapat menyebabkan peningkatan konsentrasi total padatan terlarut atau cairan dalam larutan karena molekul padatan terlarut lebih mudah terlepas ke udara itu dengan uap karena meningkatnya energi kinetik molekul-molekul cairan. Selanjutnya itu pada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu kita mengeringkan pakaian itu bisa juga itu sebagai contoh, teman-teman. Mungkin sekian dan terima kasih penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.